Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya maut atau kematian. Dan hanya saja akan disempurnakan amalan pahala kamu nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini, kata Allah, melainkan hanya kesenangan senda gurau yang sementara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 185. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan melakukan suatu ibadah yang barangkali sebagian kita menganggap bahwa ibadah ini enteng, biasa, ringan, tapi ketahuilah bahwa pahalanya besar di sisi Allah. Apa ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini? Pertama adalah takziah. Apa makna takziah? Mengunjungi orang yang sedang berduka. Apa keutamaan takziah? Kata Nabi SAW, man azza musaban falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang datang ke rumah orang yang ditimpa musibah atau datang ke tempat orang yang sedang berduka, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang berduka tersebut. Kadang pahalanya Bapak Ibu. Yang kedua, apa ibadah yang kita lakukan? Yang kita lakukan pada malam hari ini adalah thalabul ilmi atau majelis ilmu. Yang keutamanya kata Nabi SAW, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa saja orang yang keluar dari rumahnya, niatnya untuk menuntut ilmu, mendengarkan pengajian, mendengarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah, maka setiap langkah kakinya adalah bernilai jihad di jalan Allah. Sampai kapan itu kata Nabi? Hatta yarji'a, sampai nyotibo di rumahnya beko balik. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita yang hadir mengunjungi saudara kita. Di samping itu kita juga melakukan ibadah yang disebut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikannya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, setiap musibah yang menimpa, maka Al-Quran Allah menyuruh kita untuk mengucapkan suatu pengakuan dalam diri kita. Kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini pendek namun mempunyai arti yang sangat besar bagi kita yang mengucapkannya, bahwa kita ini adalah milik Allah.
dan milik Allah tergantung Allah. Jadi kalau awak punya barang tuh tergantung awak, awak pangakan barang. Termasuk awak yang hadir di dunia aku adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebaikan, melakukan amalan soleh, maka kita akan diberi kabar berita gembira oleh Allah. Tak semua atau tak selamanya orang menganggap bahwa ada musibah yang terjadi itu adalah keburukan. Tidak. Bahkan ada saudara kita yang ditimpa banjir, galodo, longsor, rumah tabaka dan lain sebagainya. Itu bukan merendahkan derajatnya di sisi Allah, tapi justru Allah ingin mengangkat derajatnya, termasuk musibah yang disebut dengan kematian. Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu mengatakan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara orang beriman, kata Nabi. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusan orang beriman itu baik. Keadaan orang beriman itu baik. Berdirinya, duduknya, tidurnya, semua bisa bernilai ibadah Bapak Ibu. Perbuatannya, tindak tanduknya, semua bisa bernilai ibadah. Kenapa demikian? Karena orang beriman itu diberikan dua keutamaan. Pertama, iza asabathu syarra syakara. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, badan sehat, pemikiran sehat, piti banyak, bini rancak, suami gagah, anak-anak yang soleh, ini nikmat. Dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka fakana khairallah, itu yang terbaik untuk orang beriman tersebut. Wa in asabathu syarra darra, kalau sekiranya orang beriman itu ditimpa musibah diberikan ujian oleh Allah, maka yang hadir itu adalah sikap sabar. Kalau sabar, fakana khairallah, itulah yang terbaik untuk orang beriman. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa sabar itu ada 3 macamnya. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Jadi Bapak Ibu yang duduk menangakan ceramah hambo, kok 3 jam hambo ceramah, kok sabar Bapak Ibu duduk menangakan kaji. Nah, itu kadang pahalanya tuh, pahala dari sabar dalam ketaatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat, aduh kesempatan bagi pejabat untuk korupsi, bagi orang biasa untuk melakukan perbuatan maksiat, walaupun tidak ada CCTV yang memantau, tapi nyo yakin bahwa Allah melihat, dan namu hanya melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan maksiat karena Allah, berarti dia telah menanamkan sabar untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lain dapat pahala lain. Jadi ketika awak mengarajukan yang diperintahkan oleh Allah, tapi pahala. Ketika awak meninggalkan yang dilarang oleh Allah karena Allah, bukan karena yang lain, karena Allah, maka awak dapat pahala. Yang ketiga, sabar kata Ibnu Qayyim adalah sabar ketika takdir Allah. Salah satu takdir Allah adalah kematian. Di dalam terminologi Al-Quran Bapak Ibu, istilah yang wak sabui mati atau meninggal itu ada 4 disebutkan oleh Al-Quran. Pertama ada namanya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maut itu maknanya adalah berpisah roh dengan jasad. Jasad waktu balik ke tanah sampai 10 hari, sampai 10 malam, haratu dan paling mahal dan bawa tu kain kapan tu lah cair tu. Sementara roh itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi, bagaimana bentuk roh, bagaimana keadaan roh, maka Allah menurunkan surah Al-Isra yang mengatakan, kalau mereka bertanya tentang roh, itu katakanlah itu urusan Tuhanku. Maka ingin wak balik ke Tuhan dalam keadaan baik, maka tentu baik pula perilaku dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, istilah maut atau mati, berpisah roh dengan jasad, itu yang wak sabit dengan kematian. Yang kedua ada namanya wafat.
Wafat tuh mati ya sebenarnya itu. Apa makna wafat? Dari kata wafa. Wafa itu maknanya sempurna. Sempurna itu rasakinya lah sempurna jaga di Allah sadonya. Labi jatahnya sadonya. Itu sempurna maknanya. Kalau lahabi jatahnya ya barangkit lah. Wakicik ketua PKDP gitu tadi ya lapanuah membang jatuh kalau jatuh ndak harus menunggu gaib mati doh. Nen anak ketik pun ada mati. Ndak menunggu sakit dulu doh. Ada sedang batuk-batuk ketik sen. Barangkit. Ada yang sedang tagalak ya sambil minum kopi. Barangkit ya. Ada yang sanjo hari galak-galak di lapau doh. Rupanya besok pagi lah sabwi namun di musalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sianu. Umur sekian, namun itu terang di kawannya yang kawannya galak tadi malam tuh. Kok sama morta yang buat tadi malam begitu ketentuan Allah. Maka salah satu rahasia Allah sebagaimana disampaikan oleh ketua-ketua tadi itu, apa tadi adalah fi ayyi ardin tamut, di bumi mawak mati tak tahu. Awak ingin mati dakik pangkuan bini, daki lima saji dalam beribadah. Itu keinginan awak. Tapi Allah mentakdirkan sedang dalam perjalanan, sedang di kamar mandi. Itu ilmu Allah. Tidak bisa awak mukul model itu. Dan bahkan ada orang terjadi dulu pada masa Nabi Sulaiman, ada orang yang dikhawatirkan si anu tu buruk si calik kayaknya. Yang buruk calik itu malaikat maut. Takwiknya, ya mana takwiknya? Ditanyalah ke Nabi Sulaiman, itu siapa tuh buraknya caliknya kamu tuh? Itu malaikat maut kecil Nabi Sulaiman. Kemudian orang ku berangkit sejauh-jauhnya. Bahkan dalam cerita atau hikayatnya ini berangkit ke daerah India. Dari Timur Tengah sampai ke India. Tiba di India nampak lu orang tu lihat. Artinya di mabumi wak kamati itu tak tahu aku rahasia Allah. Kalau lah habis lapanuah rasaki untuknya ya berangkit. Itu namanya wafat. Ada namanya Bapak Ibu ajal, bi ajali musamma, lillahi ma aqta, walahu ma akhaza. Awak ku sadonyo milik Allah, Allah yang magia kehidupan kawak. Walahu ma akhaza, milik Allah pula untuk mengambil ayam diagianya kawak. Walikulli bisyai'in bi ajali musamma, segala sesuatu itu ada ajalnya. Ajal ku maknanya batasnya. Berapa batasnya? Umurnya 56 tahun contohnya. Itu ajal namanya itu. Kalau ajal kau lah sampai masuknya, lah tiba akhir waktunya, ya berangkit lah. Malaikat maut izin ambo nak pulang kampung. Gak 3 hari selah, gak 3 hari lah cabut nyawa ambo. Tak bisa. Kalau lah ada ketentuan Allah tu, tak bisa dipacapik, tak bisa dipelambik. Ada orang pesawat begitu kancang, tiba di hati tu rusak pesawat tu. Akhirnya lah dalam pikiran orang ku mati sadonya. Rupanya ada di antara sekian puluh dan sekian ratus orang yang dalam pesawat tu ada nani duit surang. Apa dak sarangkit mati sado padahal masuk dalam lawi sadonya karena nulun sampai ajalnya ni surang tadi itu lain. Itu disebut dengan ajal. Sudah itu ada yang disebut dengan raji'. Raji' ku maknanya kembali. Jadi awak ke dunia ku Bapak Ibu adalah marantau namanya. Dunia aku kampung untuk beramal bagi kita. Tidak kampung untuk tujuan dah. Kalau orang salah memahami menjadikan dunia sebagai kampung tujuan, makanya sasik selamanya tu. Tidak nampak dia akhirat lain. Tapi kalau lain dah bayang dia bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, yang takana dia Bapak Ibu adalah beribadah. Maka saja yang awak lakukan bisa bernilai ibadah sadonya. Wak mencari nafkah, pai menggali ke pasar bawah, niatkan setiap langkah kaki itu pahalu mencari nafkah. Awak magi bini piti balanjo, magi anak balanjo. Cek Nabi, iza anfaqa muslim, seorang muslim kalau magi nafkah ala ahlihi untuk keluarganya, fahuwa sedekah. Cek Nabi, itu sedekah. Mengalih lalu awak sebelum lalu supaya bernilai ibadah, cek Nabi, baca doa, khatam Quran. Bang mengkhatam Quran ku kecil Fatimah. Ndak bisa doa bi hari dia. Cukup baca 30. Tapi jangan 30 saya baca 30. Dan itu maksudnya dah. Baca qul huwallahu ahad sampai habis. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Qul a'udzu birabbin nas sampai habis.
Dan sudah itu agar hati wak dilembutkan oleh Allah, jangan lupa minta keampunan untuk diri kita, untuk orang tua kita dan orang-orang yang kita sayang, dan juga tidak lupa doakan kaum muslimin. Baik yang adu salah ke awak atau awak yang salah ke orang, minta ampun kepada Allah. Kau tahu awak salah ke orang, baca ronyo, yo minta maaf. Nah, itu jalannya untuk memperbaiki diri. Jadi tidak ada dalam hidupku Bapak Ibu yang perbuatan muslim itu yang tidak bernilai pahala kalau nyo ketahui. Dan sehebat-hebat orang, tapi kalau nyo tidak beragama Islam, tidak beriman kepada Allah, laika dia geno orang miskin seluruh Indonesia ko 1 miliar surang. Nah, ko sedekah kecilnya, ko bantuan kecilnya. Dah, inyo tidak akan pernah dapat pahala. Di situ bedanya seorang mukmin dengan orang yang kafir. Makanya Bapak Ibu, di ayat yang dibaca di kori kita tadi, bunyi ayatnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh kami berikan kepada kamu ujian yang sedikit. Bisyai'in itu maknanya iko ketik baruko. Banyak orang Bapak Ibu, auto terletak di luar. Nah, di dalam auto ada laptop. Sudah itu awak masuk ke rumah, auto dibuka kaca di orang diambil laptop itu. Yang menjadi pikiran orang pasti ke laptop. Disabui ke tetangga laptop dan hilang. Sampai ke kantor polisi, laptop hilang. Tapi tidak dibacanya, do auto masih ditinggalkan di Allah. Coba kalau diangkat nih auto di Ramadan tuh, banyak ruginya tuh. Tapi nya tidak sadar bahwa ada nikmat yang masih besar. Auto kan mahal pada laptop alinya. Auto masih tinggal ada auto tuh nih dibawa malian tuh. Laptop yang dibawanya. Harusnya walaupun dalam posisi seperti itu masih harus bersyukur. Maka ujianku ketik kecil Allah. Ujianku sekecil baru kok. Nah, ujian yang dia dari Allah pertama rasa takwi. Kalau ada rasa takwi dan setiap awak ko namanya manusia pasti ada rasa takwi. Maka Nabi menyuruh awak acok-acok membaca doa ko Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa kahri rijal. Sa'id Al-Khudri ketika nyadu utang ke orang lain, payahnya untuk membayar, disuruh dari Nabi membaca doa. Tapi tidak terbiasa berhutang dah. Berhutang dalam keadaan terpaksa. Aku berhutang kebanyakan untuk gaya-gaya. Utang insya Allah dilunaskan di Allah. Itu yang diamalkannya dilunaskan di Allah. Yang terkandung dalam doa tadi Bapak Ibu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas, dari rasa takut, dari rasa gelisah. Apulai maaf ngece Bapak Ibu, apulai wala masuk umur 40 tahun. Anak kita baru nenta bayang kondak do dan aku anak ku usianya kemakan suka. Itu rasa takut Bapak Ibu. Dan tidak bisa dipungkiri, jangan sama papa le ambo pun merasa model itu. Anak produksi sadonya, awak tinggalkan anak di rumah, pasti ada rasa takut model itu. Tapi yakinlah di balik ketakutan awak tu, Fatawakkal Allah, bertawakal kepada Allah. Maka setiap langkah kaki wak keluar dari rumah, langkahkan kaki suwuk, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu yang dibaca Bapak Ibu. Sudah itu rasul yang membuat musibah itu kecil, musibah itu jenisnya adalah rasa lapar. Nah, alhamdulillah awak lain makan 3 kali sehari. Bara banyak saudara awak apalagi yang di Palestina Bapak Ibu. Nah, itu sangat menyedihkan. Bahkan bukan hanya makan saja, pari saja yang ditahannya, rudal Israel pun ditahannya. Begitu mereka berjuang. Jadi setiap dalam kehidupan pun tidak ada bagi awak tidak bersyukur Bapak Ibu. Awak mengeci ibu susah, alhamdulillah lain makan wak. Ada orang yang parah dari awak. Alhamdulillah wak lain lengkap anggota tubuh, masih mengeluh kangen tangan sakit, kaki sakit, pinggang sakit. Ada orang yang kakinya lah potong bagai. Maka ketika ada sesuatu yang wak cari dari segi dunia lebih rendah dari awak, yakinlah lahir sifat syukur. Tapi kalau mencari dunia kepada orang yang diati dari awak, maka tang ada kepala tu Bapak Ibu. Di sana tu lah boto baru bilu deh boto baru ya.
Panjang sudah itu. Sianu tu banyak ameno bilu dan kebami banyak akhirnya malian dan lain sebagainya. Hilang rasa syukur. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, wana qasim minal amwali wal anfus, kekurangan harta. Ketahuilah Bapak Ibu, harta menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu adalah nikmat rasaki yang paling rendah nilainya. Jadi haratu itu rasaki yang paling rendah nilainya. Rasaki yang paling tinggi nilainya adalah wal afiyatu a'lad darajah, raso sehat. Banyak bana pitih kayu bana awak, tapi kalau dimakan goreng ko tibo penyakit ko. Lihat. Ya, dimakan cancang, tibo kolesterol ko akhirnya ndak doni dimakan le do. Pitih banyak tu pitih banyak. Dah, kalau badan ndak sehat. Nah, dan bahkan Bapak Ibu banyak orang yang katikonya sehat, lah sakit sudah itu tuh pitih yo banyak kayu, tapi alai katiko sakit sawah tagadai, ladang tajua, rumput tajua lo, dah tandonyo kesehatan mahal dibandingkan haratu. Maka bersyukurlah Bapak Ibu awak lah punya haratu lai, badan sehat lai, maka pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kampe wana qasim minal wal anfus, kekurangan dari jiwa. Inilah yang disebut dengan kematian. Yang kelima was samarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, agi berita gembira kepada orang yang sabar. Bapak Ibu, Allah magi berita gembira ndak kepada orang yang dia nikmat banyak saja. Kepada orang yang ditimpa musibah disuruh magi berita gembira. Siapa berita gembira yang diyakini Bapak Ibu, keluarga dari almarhum. Nah, istri beliau, anak beliau, itu yang dia berita gembira di Allah, di adu ujian modeko kok. Bagi beliau yang lah mendahului kita dan bagi setiap kita akan diberi kabar berita gembira. Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, siapa yang ingin perjumpaan dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, Allah ingin jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci tidak mau bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna lanakrawul maut, kami alunio mati lebak oleh tolong ke baca wahai Rasulullah. Jawaban Nabi ketika itu, laisa zaka ya Aisyah, bukan begitu maksudnya. Tetapi walakin innal mu'mina, seorang mukmin kata Nabi, iza khatarahul maut, kalaulah datang kematian kayaknya, busyira biridwanillah. Wak kajiwa tentang berita gembira kok. Orang yang ditimpa musibah dia berita gembira, bunyi lafaznya wabasyiris sabirin, itu fi'il amar, wabasyiris sabirin, agi berita gembiralah oleh engkau terhadap orang yang sabar. Dalam hadis dan wak baca kok busyira biridwanillah, dibina bagi maf'ul kalau dalam kajian ilmu alatnya. Dia berita gembira orang yang sedang sakaratul maut itu biridwanillah, dengan keredaan Allah wa karamati, dan kemuliaan dari Allah. Falaisa lahu ahabba ilaihi mimma amama. Ketika orang sakaratul maut tu Bapak Ibu, ndak ada yang lebih rancak, yang lebih indah melainkan sesuatu nikmat dari sarugo dinampakkan di Allah kayaknya. Maka Bapak Ibu kalau baca kisah dari Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, yang dilakukan menjelang kematian Bapak Ibu. Laka diampuk je waktu gadang leh Asiyah ko di Fir'aun. Masih galak ya baru. Lah dikabik tangan tu, lah diimpik parui pakai batu, lah ditahan makan seminggu. Dilatan dia terbukit dan sedang gersang panih badangkan, tapi nya tetap tersenyum. Nah, tiba Fir'aun ke situ. Alai ke mengaku wali endak. Ngecek udah sebagai Tuhan. Indah. Tuhanku Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Nya tetap tersenyum. Yang membuatnya tersenyum Bapak Ibu, ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Bisa Bapak Ibu lihat dalam Quran surat yang ke-66 ayat yang ke-11. Rabbi banili indaka baitam fil jannah. Doanya kepada Allah, wahai Allah, buatkan untukku sebuah istana di surga. Dinampakkan ketika sakaratul maut tuh,
istananya di sarugo. Maka ndak ada taraso azab yang kecil yang menimpa fisik. Bilal bin Rabah hacuk terangah kisahnya dewa. Ayat dilakukan di Abu Jahal, dimpi parui pakai batu, dikabik tangan, dilatak di padang pasir. Nah, namun dia tetap mengatakan ahad ahad. Ketikalah masuk dalam Islam, lah berjalan Islam bersama dengannya, ditanya ma yang lebih menggembirakan engkau ketika engkau disiksa itu, sakitnya ma yang lebih sakit. Nah, ambo tidak merasakan sakit ketika disiksa oleh orang ketika itu, karena ambo mendapatkan nikmat iman kepada Allah. Itu orang beriman beruntungnya Bapak Ibu. Maka lai rajin beribadah, lai taat awak kepada Allah, lai elok hubungan sesama manusia. Insya Allah menjalang kematian awak ketika sakaratul maut, dia berita gembira dengan keredaan Allah. Termasuk Bapak Ibu, bukan hanya orang yang meninggal, keluarga yang ditimpa musibah pun wabasiris sabirin. Dia berita gembira dengan kesabaran. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan. Di antaranya samu ya julu-julu kini orang menerima awak pai ketampi orang. Tiba giliran awak besok orang akan rami lo ketampi awak. Kemudian itu termasuk mensolatkan jenazah. Kalau lain satu awak mensolatkan orang yang meninggal, insya Allah ketika awak meninggal, orang pun akan dilunakkan hatinya oleh Allah untuk datang ke tempat awak. Masalah alik mudah itulah Bapak Ibu, jangan baru awak orang karamir datang ke rumah awak, sementara awak tak pernah datang ke rumah orang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, PKDP ku luar biasa. Mudah sekali ku hadir di PKDP, alhamdulillah rami tadi itu ya. Nah, alhamdulillah rami tadi, mudah-mudahan persatuanku dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah senantiasa dijaga. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.